Sabta Tirta Pablengan, Karanganyar, yang dikelola Pemkab Karanganyar ini memiliki 7 mata air unik dan berbeda. Selain itu, 7 mata air ini dipercaya masyarakat memiliki khasiat untuk menyembuhkan diri dari segala penyakit. Sabta Tirta Pablengan ini dulunya peninggalan dari Pangeran Samburnyowo atau Raden Mas Sahid, atau dikenal dengan Mangkunegara pertama atau Pangeran Samburnyowo. Nah, beliau melakukan gerilya atau pertempuran sampai di desa Pablengan. Ini desa Pablengan, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar. Beliau bertapa di lereng Bukit Argotiloso. Ya, Argotiloso. Ini kan bukitnya Argotiloso di sekitar sini. Terus beliau bertapa atau bersemedi. Terus beliau mendapat wangsit atau wahyu menemukan 7 sumber ini. Sugeng Karyanto, salah satu pegawai yang bekerja di objek wisata tersebut, mengatakan lokasi itu sudah ada sejak sebelum Raden Mas Sahid alias Mangkunegara I menemukannya pada saat perang melawan VOC pada abad ke-17. Di babat Pakunegoro, bukan Mangkunegoro ya, di Pakunegoro itu sini tidak ada narasi yang seperti itu karena itu banyak bahasa tutur ya, tersirat semua. Tapi kosmologi yang dibangun beliau pada waktu dia datang ke sini itu sudah ada 7 sumber mata air. Nah, dari 7 sumber mata air ini memang eksotis, dikatakan eksotis karena satu lokasi itu ada 7 karakter air, Mas. Nah, kita kembali ke masa lampau. Kalau beliau menemukan abad 17 bukan berarti objek sini tidak ada, berarti objek itu sudah ada. Artinya beliau menapak tilas dari perjuangan leluhur dulu, entah itu Rai Langga atau Ramajapahit, Mas. Sabta Tirta dikatakannya sudah ada sebelum pada masa Majapahit. Hal itu dibuktikan ada 8 arca di Bukit Argotiloso dan pohon beringin yang identik dengan kebudayaan saat era kerajaan Hindu tersebut. Yang di atas ini, di atas Sabta Tirta ada namanya bulanan. Orang penduduk lokal atau semua orang lokal ini bilang katakanlah bulanan. Kemudian aku datang ke situ sekitar tahun 95-96, tak cek ternyata hampir semua tebingnya menggunakan relief bulan, Mas. Makanya dikatakan bulanan. Walaupun sekarang sudah dibangun banyak teman-teman orang yang care, artinya orang yang kepareng terus bangun jadi semacam semi tempat ibadah. Tapi esensinya tempat itu dulu ada 8 arca, tapi aku 95 aku kesini tak cek tinggal 2 arca. Masih saya selamatkan di sana. Yang berarti yang 2, yang 6 hilang, tinggal 2 itu. Terus kita rawat, kita uri-uri, banyak tamu yang care, akhirnya dibangun, dibentuk, ya disesuaikan dengan kosmologi Majapahit lah. Lokasi tersebut lantas digunakan RM Sahid bersemedi atau berkontemplasi hingga mendapatkan pencerahan. Ia menjelaskan di Sabta Tirta ini, RM Sahid mendapat inspirasi dan petunjuk dari Tuhan untuk menggodok pasukan intinya yang bernama Kawandoso Penggawa Baku.
Dia abad 17 ya, 1757 sampai 1755 sampai 16 tahun. Artinya dia seorang anak muda pada waktu itu, di bawah usia 20 tahun sudah berperang. Kemudian penasihatnya Patih Kudonowarso itu menasihati beliau, dan berbagai guru-guru yang ada di mengadeg, Ki Hajar Sindu, Ki Hajar Adisono, Adirokso, terus kemudian Ki Hajar Nuriman memberikan semacam ajaran tentang satrio, di mana harus mengusir Belanda. Makanya dia dalam kosmologi Lelonobroto keliling kemana-mana itu membawa semboyan tiji tibeh, mati siji mukti kabeh. Lah semboyan itu dengan kosmologi gerilya, Mas. Itu mulai dari abad 17 dan kemudian perang dia 16 tahun. Sangat lama. Dan itu hampir pasukan Belanda, semua kapten-kapten yang ditaruh di sini bingung karena setiap gerakan dia selalu hilang. Makanya gelar Pangeran Sambernyowo itu gelar julukan yang diberikan oleh Belanda kepada beliau. Dari perjalanan beliau dimulai dari Gunung Gambar, Mas. Gunung Gambar itu masuknya di Cawas. Cawas itu bisa dikatakan sudah kelihatannya sudah masuk ke apa Klaten atau apa, tapi pemetaan pada waktu itu masuk ranah tempatnya di mana dia gerilya. Kemudian dalam Lelonobroto mulai dari Gunung Kidul, pantai selatan, mengelilingi Gunung Lawu sampai di sini dia mendapatkan suatu inspirasi. Artinya disinilah dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk menggodok pasukan intinya. Ada pasukan inti pada waktu itu, Pimpresnya atau pasukan khususnya dia dinamakan Kawandoso Punggawa Baku. Artinya 40 pasukan inti itu yang semua digodok di sini. Sementara itu, pemerhati sejarah kota Solo, yakni KMRT El Nuki Mahindranata Nagoro alias Kanjeng Nuki, mengatakan 7 mata air yang ditemukan Mangkunegara I itu sudah ada sejak lama. Ya, seperti pada kepercayaan masyarakat kita pada zaman dahulu, gunung merupakan tempat bersemayamnya nenek moyang, tempat bersama mayamnya Sang Hyang Widi dan sebagainya. Dan korelasi dalam kepercayaan ini samanya dengan Raden Mas Said yang pada waktu itu sedang gundah hatinya ketika meninggalkan keraton Kartosuro dan mencari jati diri dan juga mencari jalan keluar bagaimana mengatasi permasalahan yang melingkupi dia dan juga keluarga dia. Dari beberapa petilasan yang ada di Solo Raya, terutama di Wonogiri dan area Karanganyar, Raden Mas Said banyak sekali meninggalkan petilasan-petilasan berupa gunung, biasanya untuk berdoa di pegunungan, di bukit-bukit itu, dan juga Patirtan. Dan Patirtan sendiri biasanya dikonotasikan sesuatu yang menyegarkan ya, dalam arti untuk memompa kembali semangat beliau dan juga pasukannya yang waktu itu berperang semesta menghadapi POJ dan juga keraton waktu itu. Di antara banyak sekali Patirtan, salah satunya adalah di Sabto Tirto Pabengan yang ada di Karanganyar. Peninggalan beliau di Karanganyar banyak sekali. Salah satunya di Argotiloso itu, yang menurut cerita beliau sering bersemedi atau bermunajat di situ. Memang ada distorsi banyak yang menceritakan bahwa sumber air itu diciptakan oleh beliau setelah mendapatkan wisik ya. Tapi kalau menurut saya sepertinya sumber air itu sudah ada lebih dulu ketika beliau datang ke situ. Jadi mestinya beliau lebih dulu mendatangi tempat itu karena tempatnya yang memang masuk dalam klarifikasi untuk bersemedi, dalam arti di gunung juga, dan juga ada beberapa sumber air yang bisa menginspirasi beliau untuk melakukan meditasi dan juga perlawanan ke depannya kepada musuh.
Ia menuturkan dari 7 mata air itu, hanya Sendang Mati yang tidak bisa dikonsumsi dan tak jauh dari Saptatirta. Blengan sendiri ada 7 ya, selain salah satunya yang saya ingat Sendang Bleng, Sendang Kasekten, Sendang Urip atau Sendang Hidup, Sendang Mati, Sendang Urus-urus, kemudian Sendang Sodo, dan Sendang Air Anget. Dari semua yang ada di situ hanya Sendang Mati yang tidak bisa dikonsumsi karena mengandung karbon dioksida begitu. Dan uniknya beberapa sumber air itu walaupun berdekatan itu mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Memang orang Jawa mengaitkan hal-hal seperti itu dengan hal-hal yang sifatnya tidak logis. Jadi seperti Sendang Kamulyan, Kasekten itu bisa membuat orang menjadi sukses dan sebagainya. Tapi sebetulnya spirit dari air itu sendiri membuat kita segar dan kita mungkin bisa berpikir secara lebih maju, lebih berkembang dan membuahkan sesuatu yang lebih baik. Dari 7 sumber ini, salah satunya yang pertama air Bleng. Bleng itu kan istilahnya ngebleng. Filosofi Jawanya itu ngebleng itu kan ngerowot. Ngerowot itu nggak makan nasi selain makan polowijo seperti ubi, terus singkong itu loh. Urus-urus itu kan maksudnya atau filosofi Jawanya, manusia itu kan punya keinginan atau mempunyai tujuan. Nah, dengan mandi air urus-urus itu, segala sesuatu atau keinginan sesuatu yang diinginkan manusia itu biar gampang terurus atau gampang terkabul. Tuh. Terus air soda, yang ketiga air soda. Air soda itu kan rasanya getir, jadi filosofi Jawanya atau simbol orang Jawa itu kan pahit dan getirnya, atau orang hidup itu kan mengalami kehidupan pahit dan getir. Nah, itu pahit getirnya manusia itu diserahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Air mati dan air hidup. Nah, air mati sama air hidup itu kan filosofi Jawanya, mati hidupnya manusia diserahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan simbolnya air mati dan air hidup. Terus yang kelima, air kesakten. Air kesakten itu kan istilahnya orang atau seseorang itu kalau mandi di air kesakten itu biar tambah kewibawaan atau keberanian. Itu disimbolkan dengan air kesakten. Terus yang ketujuh, air hangat. Yang dimandi orang bapak itu air hangat. Itu filosofi Jawanya, orang itu kalau punya pendirian atau punya keinginan itu biar punya istilah Jawanya rapet atau semangat gitu. Itu istilahnya dengan air hangat. Tepatnya di Argotiloso yang merupakan lokasi RM Said untuk bersender mencari wangsit melawan Belanda. Di tempat itu ada Pedurinan juga yang merupakan tempat Raden Mas Said sering kayak bersender gitu dan memikirkan atau bermunajat bagaimana ke depan dari perjuangan beliau untuk melawan VOC dan kesewenangan pada waktu itu. Ya, Argotiloso sendiri merupakan nama bukit yang ada di situ dan sendangnya itu berada di bawah seperti ini. Jadi beliau bermunajat kadang di atas, kalau Pedurinanan dan lain sebagainya berada di bawah di sekitar sendang-sendang itu.
Kanjeng Nuki mengatakan orang-orang yang datang di lokasi tersebut datang ke Sabta Tirta untuk mencari kesembuhan dari segala penyakit. Biasanya spirit orang Jawa itu mengambil tempat atau sesuatu yang nunggak semi dengan kejadian sebelumnya. Jadi seperti halnya kalau kita mendengar kata Kahyangan Jlepeh, di sana tempat Panembahan Senopati, padahal sebenarnya di sana juga ditempati oleh pernah dipakai oleh Airlangga dan Hayam Wuruk juga sebelumnya di sana. Kemudian Gunung Gambar, penjelasan Gunung Gambar yang ada di Gunung Kidul juga dipakai oleh Raden Masaid, dan beliau juga mengambil spirit di sana dari leluhur Majapahit yang pernah ada di sana juga. Dan tempat di situ dipakai oleh Raden Masaid karena juga beliau mendapatkan pangsit kalau di situ ada semacam pusaka, kemudian harus diambil dan sebagainya. Dan untuk orang-orang pada zaman sekarang itu mengambil spirit tempat itu untuk berdoa kepada Tuhan, dengan lantaran tempat itu, dengan berbagai fasilitas alam, kesejukan dan ketenangan tempat itu untuk bisa konsentrasi dan berharap semoga Tuhan meluluskan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.